Hai, Assalamualaikum. Di kanal Saling Mengenal ini, kami mengulas serba-serbi tasawuf dalam renungan, kisah, dan puisi. Kali ini, kami akan membacakan salah satu puisi di antara beberapa puisi yang ada dalam Matsnavi Rumi. Pernahkah kau mendengarkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, lalu orang-orang berikutnya, kemudian orang-orang berikutnya. Artinya, semakin suatu masa jauh dari masa Nabi, semakin masa itu jauh dari aliran berkah ilahi. Ibarat pancaran cahaya matahari, semakin pancaran itu jauh dari sumbernya, semakin meredup intensitas cahayanya. Walaupun langka, tentu ada lingkaran tertentu yang masih mendapatkan aliran berkah ini. Jika kamu membutuhkan, berdoalah kepada Tuhan agar diberi. Berkah Nabi Muhammad penting untuk disalurkan pada jiwa, agar jiwa itu mencapai puncak kesempurnaannya. Puncak kesempurnaan jiwa adalah ketika ia meniada. Ketika meniada, hanya Tuhan nanti yang hendak dilihatnya. Dalam suasana berkah ilahi yang kian hari kian meredup ini, bermunculan ustadz yang mengajar agama namun sebenarnya ia tidak mengerti. Bermunculan juga orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf dari para sufi, belum mengamalkan, belum juga menjadi wali, namun sudah mengaku dirinya wali. Ini adalah hal yang telah diwanti-wanti oleh Rumi dalam kitabnya, terutama untuk mereka yang sedang mencari seorang pembimbing ruhani menuju Tuhannya. Jika kamu sedang mencari pembimbing ruhani, syair Rumi dalam Matsnavi ini mungkin bisa membantumu saat ini. Para murid ruhani, para pengharap Tuhan, sedang membutuhkan seorang mursyid atau pembimbing ruhani. Namun, mereka terkecoh oleh seorang yang mengaku-aku dirinya wali. Para murid menganggap pengaku wali itu sebagai seorang syekh, sosok mulia, dan manusia yang sudah sampai pada Tuhan. Para murid itu tidak bisa membedakan antara yang maya dan yang nyata, antara yang terikat dunia dan yang tumbuh menuju langit. Dan demikianlah, orang bijaksana telah menyatakan dengan sungguh, kau harus menjadi tamu bagi wali Allah yang indah. Sayangnya, kau adalah pengikut seorang wali palsu, yang dengan kejahatannya, ia merampok semua milikmu. Ia tidak kuat, bagaimana bisa ia menguatkanmu? Ia tidak memberi cahaya, justru dalam gelap gulita ia menutupimu. Karena dalam petunjuk wali palsu itu tidak ada cahaya, bagaimana bisa orang lain mengambil cahaya darinya? Seperti tabib mata yang ia sendiri rabun penglihatannya. Apa yang hendak diletakkannya jika bukan bulu pada mata pasiennya? Semacam itulah keadaan kita dalam kefakiran dan kesengsaraan. Semoga tidak ada tamu yang terkecoh oleh kita sekalian. Jika kau belum pernah melihat kelaparan selama 10 tahun dalam sebuah bentuk, buka matamu dan lihatlah kami. Lahir kami bagaikan kenyataan batin pengaku wali. Hatinya penuh kegelapan, namun lidahnya begitu menyilaukan. Ia tak punya aroma atau jejak ilahi, namun ia mengaku dirinya melebihi para nabi. Setan sendiri belum menampilkan wajahnya kepadanya, namun ia sudah mengumumkan bahwa kami adalah para wali Allah dan melebih-lebihkannya. Ia telah mencuri banyak ungkapan-ungkapan para sufi untuk memberikan kesan bahwa dirinya sendiri adalah seorang sufi. Dalam pembicaraannya,
ia meremehkan Bayazid Al-Bustami. Ia akan dibuat malu jika Bayazid Al-Bustami ada di sini. Ia kekurangan roti ruhani dan tidak punya makanan surga. Bahkan Tuhan tak pernah melemparkan satu tulang pun kepadanya. Ia mengaku, "Aku telah menyajikan hidangan besar surgawi. Aku adalah perwakilan Tuhan dan aku adalah anak perwakilan ilahi." Wahai orang-orang bodoh yang menggeliat, hidangan menantimu. Kenyanglah dan makanlah ketiadaan di perjamuanku yang penuh. Janji esok hari membuat orang-orang menanti bertahun-tahun di sekitar pintu itu. Namun, nyatanya esok hari tak pernah tiba di situ. Butuh waktu yang lama bagi indera batin anak Adam untuk menyadari dengan jelas, banyak maupun sedikitnya, bahwa di bawah dinding tubuhnya ternyata ada sebuah harta. Atau bisa jadi hanya sekedar rumah ular, semut, dan naga. Ketika murid itu menemukan bahwa tiada apa-apa di situ, kehidupan murid telah berlalu sia-sia. Lalu, apa gunanya ilmu yang selama ini dicarinya? Syair Masnawi ini mengingatkan kita agar jangan sampai usaha kita sia-sia karena mengikuti wali yang ternyata palsu adanya. Rumi mengingatkan kita bahwa ciri-ciri wali palsu diantaranya adalah dia jahat dan merampokmu. Dia lemah dan tak bisa menguatkanmu. Dia mencuri bahasa para sufi. Dia melebih-lebihkan dirinya ketimbang sufi lain. Dia juga suka menawarkan janji-janji surgawi. Wali yang benar akan mengarahkanmu pada Tuhan saja, bukan kesaktian, kemakmuran, bukan juga surga. Hati-hati, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkanmu darinya. Agar selamat, pertama lantunkan doa dan pintalah agar Tuhan memberikanmu petunjuknya. Kedua, bersabarlah atas cobaan yang sedang menimpamu apapun itu. Dengan bersabar atas cobaan Tuhan, kata Rumi, kau akan tahu mana emas murni dan mana emas palsu. Ketiga, berbaktilah kepada gurumu namun dengan niat yang tulus untuk Tuhanmu. Dengan berbakti, kata Rumi, mungkin kau akan mengenal mana mursyid asli, mana mursyid palsu. Namun ada beberapa pengecualian yang jarang sekali terjadi. Seorang murid pencari Tuhan yang niatnya tulus dan murni, dia meletakkan kepercayaannya pada seseorang yang mengaku wali. Murid itu menganggapnya sebagai figur suci. Melalui kepercayaan dan niatnya yang murni, murid tersebut malah mencapai tingkatan ruhani yang syekhnya sendiri bahkan tak pernah membayangkan. Bagi murid itu, api dan air tidak membahayakan, meskipun api dan air itu bisa menyakiti syekhnya. Namun, sekali lagi, ini sangat jarang terjadi. Tentang ini dan penjelasan mengenai bagaimana seseorang bisa menentukan seorang pembimbing rohani, apa yang harus murid lakukan dalam pencariannya, kami akan paparkan dalam pembacaan syair Masnawi bagian berikutnya, jika Allah menghendaki. Alhamdulillah wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa itratih, wa hasbunallah wa ni'mal wakil.